Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam mempelajari Al-Quran. Nah kawan-kawan semua, sekarang kita akan belajar yaitu mengenal tentang tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pembahasan kita yaitu mengenai mad. Jadi mad merupakan banyak yang telah kita tahu mungkin. Nah sekarang kita akan belajar di pembahasan yang ke-10 tentang mad. Jadi pembahasan yang ke-10 yaitu mad iwad. Jadi telah kita bahas banyak mad-mad yang lain di video sebelumnya. Maka kawan-kawan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya mudah mendapatkan video baru dan video lama yang kami upload tentang tata cara belajar Al-Quran. Nah kawan-kawan langsung saja kita memasuki tentang pembahasan yaitu mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad artinya panjang. Jadi mad artinya panjang, iwad artinya ganti daripada tanwin. Iwad tersebut ganti daripada tanwin. Yakni tanwin tadi diganti dengan mad ataupun alif yang menyebabkan bacaan panjang. Jadi hukum bacaan disebut mad iwad yakni apabila ada fataten. Jadi ada fataten ataupun tanwin kata lainnya jatuh pada di saat wakaf. Jadi kita baca mad iwad. Jadi kita ganti daripada bacaan tanwin ke bacaan mad. Selain ta marbutah, ataupun disebut mad pengganti tanwin sehingga tanwin tidak berbunyi lagi. Jadi tanwin tidak kita baca lagi karena sudah kita ganti menjadi mad. Jadi cara membacanya dipanjangkan satu alif seperti mad tabi'i. Nah, jadi panjang mad iwad ini yaitu satu alif ataupun dua harakat. Langsung saja kita masuki ke contohnya. Contohnya yaitu azaban alima. Nah, za ini mad tabi'i, tandanya alif yang mati, di belakangnya ada huruf yang berbaris di atas. Jadi panjangnya dua harakat. Ban ini tanwin, karena ini terletak di pertengahan, tidak kita baca panjang. Ini langsung ban ali, tidak kita baca panjang lagi karena ini ada tanwinnya. Ali, li ini juga mad tabi'i, tandanya ya yang mati, di belakang ada huruf yang berbaris di bawah. Ali ma, jadi kita baca tidak kita baca tanwin lagi, man tidak kita baca man lagi, namun kita baca ma, sudah menjadi mad seperti mad tabi'i. Alima, tidak aliman, jadi tidak kita baca aliman lagi tetapi alima. Kenapa? Karena di saat kita membacanya di saat berhenti ataupun wakaf, maka tidak kita baca tanwin lagi, langsung kita iwadkan, kita gantikan kepada mad. Lanjut ke contoh berikutnya. Aklal lamma, aklal lamma. Jadi ma kita baca panjang, tidak kita baca man. Kenapa? Karena sudah kita iwadkan, kita gantikan tanwin ini kepada mad. Jadi di sini kita baca ma panjang dua harakat seperti panjang mad tabi'i. Contoh selanjutnya, aliman hakima. Ali, li mad tabi'i juga, tandanya ya yang mati, di belakang ada huruf yang berbaris di bawah. Man kita baca ini tanwin, man langsung bunyi nunnya nampak, man haki. Jadi tanwin bila seandainya berjumpa dengan huruf idhar, ha kha in ghin ha hamzah, maka nampak bunyi tanwinnya, man haki
Ki ini mad asli, tandanya ya yang mati, ataupun mad tabi'i, tandanya ya yang mati di belakang ada huruf yang berbaris di bawah. Man ini tidak kita baca man lagi, tapi hakima, karena kita wakaf. Jadi tanwin ini kita iwatkan, kita gantikan menjadi mad. Bukan kita membacanya man, tetapi kita gantikan tanwin ini menjadi mad. Jadi panjangnya hanya 2 harakat saja. Ini dakkan, ini masih kita baca tanwin, namun di sini karena terjadi ikhfa, yaitu tanwin berjumpa dengan huruf dal, yaitu hukum ikhfa, jadi kita baca samar-samar antara izhar dan idgham. Kita baca dakka, 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 dakka. Jadi tidak jelas lagi bunyi tanwinnya karena telah kita baca samar-samar antara izhar dan idgham, karena ini merupakan hukum bacaan daripada ikhfa. Dakka. Jadi ka ini kita baca panjang karena terletak di saat kita mewakafnya, tidak kita membaca tanwin lagi, dakkan. Jadi tidak kita baca dakkan lagi karena ini sudah kita wakaf, maka kita iwatkan, kita gantikan tanwin ini menjadi mad. Dakka, seperti itu. Contoh selanjutnya, hajaran jamila. Jadi hajaran ini merupakan haj, ini qalqalah sughra. Aran baris 2 bertemu dengan huruf jim merupakan huruf ikhfa. Jadi kita bacanya samar-samar di antara izhar dan idgham. Dan mi ini mad tabi'i, tandanya ya yang mati di belakangnya ada huruf yang berbaris di bawah. Lan ini kita baca dengan mad la, karena kita iwatkan tanwin ini, kita gantikan tanwin menjadi mad karena kita mewakafnya. Jadi kita baca jamila, bukan jamilan, tetapi jamila. Kita buat menjadi mad, kita gantikan tanwin tersebut, bunyi tanwinnya menjadi bunyi bacaan mad. Langsung saja ke contoh berikutnya. Kana miqata. Jadi ka ini juga mad tabi'i, tandanya alif yang mati, di belakang ada huruf yang berbaris di atas. Mi juga mad tabi'i, tandanya ada ya yang sukun, di belakangnya ada huruf yang berbaris di bawah. Qa ini juga mad tabi'i, tandanya alif yang mati, di belakang ada huruf yang berbaris di atas. Ta ini merupakan mad iwad, jadi kita iwadkan, kita gantikan bacaan tanwin ini, bacaan tanwin kita gantikan ke bacaan mad. Mi qa ta, bukan tan tapi ta, kita panjangkan 2 harakat. Langsung saja ke contoh berikutnya. Syai'in adada. Syai'in, jadi baris 2 ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ain, ini merupakan huruf ikhfa, jadi kita bacanya hukum ikhfa. Jadi pembacaan hukum ikhfa samar-samar di antara izhar dan idgham. Adada ini mad iwad karena sudah kita ganti, kita iwadkan, kita gantikan bunyi bacaan tanwin ini ke bunyi bacaan mad. Jadi tidak adadan tetapi adada. Ini kita panjang 2 harakat. Nah, kawan-kawan semua, ini harus kita simak, kita hafal, kita ingat mad iwad, karena ini sangat banyak kita berdapatkan di dalam Al-Quran. Gunanya kita mengetahui hukum-hukum di saat kita
bertemu dengan kalimat-kalimat yang sama seperti di sini. Jadi kita tahu apa hukum bacaannya, mad apa yang dinamakan dengan contoh yang seperti ini. Maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini, tekan loncengnya supaya mudah mendapatkan video baru dan video lama tentang tata cara belajar Al-Quran, baik mengenal mad dan mad-mad yang lain seperti mad wajib muttasil telah kita bahas, mad jaid munfasil, dan mad-mad yang lain, mad silah, qasirah, mad silah tawilah pun telah kita bahas. Nah kawan-kawan, mungkin hanya sekian dari kami. Bila seandainya ada kesalahan, kejanggalan, mohon koreksi dari antum-antum sekalian. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.